Selamat malam keluarga Sekina yang berbahagia. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berbahagia malam ini bahwa Tuhan masih pelihara kita dan tetap akan pelihara kita. Kita terus beriman kepada Tuhan. Kita tetap semangat ya. Walaupun kadang-kadang suaranya bisa hilang timbul, tapi itu tidak mengurangi kehadiran Tuhan di keluarga kita masing-masing. Ya, puji Tuhan. Malam ini saya sendirian karena Om tadi kayaknya dia kurang sehat, dia tidur. Jadi nggak apa-apa, rohnya ada di sini ya. Rohnya ada di sini. Mari kita mau berdoa, kita mau mulai ibadah kita. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih buat kasih sayang-Mu, buat kebaikan-Mu, buat berkat-Mu yang boleh kami terima dan kami nikmati tiap hari Tuhan. Terima kasih kalau Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih kalau kami masih bisa beribadah seperti ini. Karena kami tahu Tuhan memberkati kami. Dan kami juga ingin Tuhan memuliakan Engkau. Di dalam segala keterbatasan, kami terus ingin memuji dan memuliakan Engkau. Karena kami tahu Engkau Allah yang kami sembah tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau adalah omnipresent, Allah yang hadir di mana-mana, Allah yang hadir di hati kami. Terima kasih Tuhan, kami satukan hati kami pada malam ini. Kami satukan pikiran kami satukan tujuan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah online kami. Terima kasih berkati Febri yang akan memimpin puji-pujian. Berkati semua yang sudah bergabung, supaya apa yang kami lakukan tidak menjadi sia-sia. Kami diberkati oleh kuasa darah-Mu. Kami diberkati oleh kuasa firman-Mu. Kami diberkati oleh kuasa puji-pujian. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Febri dan Susi. Selamat malam. Sep. Oke, lanjut dok. Ya, selamat malam rekan-rekan Sekina semua. Apa kabarnya? Ada haleluya? Haleluya. Kita mau angkat pujian kita. Yang pertama, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ya, lagu ini simple sih ya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku.
Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Di tengah pandemi ini mungkin kita banyak khawatir, banyak takut, kita bingung mau kemana, tapi kata pujian ini, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ya, kita bisa nyanyi bareng-bareng, walaupun kita berjauhan, tetapi kita satu dalam roh. Kita ulang pujian ini, kita angkat dengan pujian dengan segenap hati. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindungan. Kaulah perlindungan, Keselamatan. keselamatanku. Kita angkat pujian kita. Ku ingin selalu. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersama. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ada haleluya semuanya? Ya, kita mau nyanyi lagu. Hari ini kan bertepatan dengan kenaikan Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga, Dia berikan janjinya. Kau menunggulah di Yerusalem, kau akan dilengkapi dengan kuasa dari tempat suci maha tinggi. Minta rohnya. Minta rohnya nyalakan pelitamu. Yesus datang, ambil pengantinnya yang sempurna, bebaslah dari segala cacat dan celah. Gereja Tuhan yang disempurnakan. Kita naik lagi. Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga, Dia berikan janjinya. Kau menunggulah di Yerusalem, kau akan dilengkapi dengan kuasa
Gereja Tuhan kan disempurnakan. Sekali lagi, gereja Tuhan. Gereja Tuhan kan disempurnakan. Ya, saya buka ruang kesaksian buat rekan-rekan Sekina. Jika ada yang mau menyaksikan cinta kemurahan Tuhan, saya berikan waktu kepada 2 orang. Ya. Ada? Kalau ada yang mau nyanyi solo juga boleh. Mungkin Ita Ginting mau nyanyi solo. Angkat tangan ya yang mau kasih kesaksian ya. Supaya Febri tahu. Yuk, yang mau kesaksian boleh angkat tangan. Mau nyanyi juga nggak apa-apa. Ya, Ita udah angkat tangan, Ita. Oh, Ita mau nyanyi? Ya. Pagi-pagi Silakan. udah. Pagi-pagi tadi udah nyanyi, Tante. Sekarang khusus buat Sekina. Aduh, Ya nggak udah, ada gitar, Tante. nggak ada yang mau kesaksian ya? Kalau nggak ada, kita ada lagu satu. Lagu ini mungkin lama, tetapi sangat-sangat berkati buat saya kalau saya lagi takut, gelisah, lagu Pantekosta lama. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, kita nyanyi angkat pujian, janganlah kau takut dan gelisah teman. Janganlah kau takut dan gelisah teman, karena Yesus sudah janji besertamu. Janganlah kau bimbang serta ragu teman, karena Yesus sudah janji menemanimu Waktu malam, waktu malam yang gelap atau di pinggir maut, Yesus selalu ada, Yesus selalu serta. Waktu engkau gembira atau waktu susah, karena Yesus sudah janji. Immanuel, janganlah kau takut. janganlah kau takut dan gelisah teman, karena Yesus sudah janji besertamu. Janganlah kau bimbang serta ragu teman, karena Yesus sudah janji menemanimu Waktu malam, yang gelap atau di pinggir maut, Yesus selalu ada, Yesus selalu serta. Waktu engkau gembira atau waktu susah, karena Yesus sudah janji. Immanuel, karena Yesus sudah janji. karena Yesus sudah janji. Immanuel. Ada haleluya, Tuhan sudah janji buat kita, pasti Tuhan beserta kita. Ya, berarti nggak ada yang kesaksian, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian, zaman sekarang berjagalah. Mau kesaksian nih. Oh ada, oke, silakan.
Kamu yang ngomong. Selamat malam teman-teman semua. Sorry. Sorry nih. Ya. Malam teman-teman semua. Saya mau menyaksikan kemurahan Tuhan. Kalau 2 hari yang lalu, Tuhan sudah lindungi saya ya. Jadi toko saya itu 2 hari yang lalu kemasukan ular, saudara-saudara. Waktu pagi-pagi itu nggak biasa-biasanya ada kucing masuk ke dalam toko. Dan kucing itu meong-meong gitu. Saya pikir karena dia kucingnya lagi hamil gitu ya, dia di belakang saya, tepat di belakang saya. Maka saya kasih makan. Saya pikir kan dia lapar gitu ya. Ternyata waktu habis dikasih makan, nggak lama kemudian itu kucing itu berantem sama ular. Jadi tepat benar-benar ular itu ada di belakang saya, belakang meja saya. Jadi saya yakin deh Tuhan lindungin saya. Mungkin bukan mungkin ya, pasti bukan suatu kebetulan itu kucing bisa masuk dan bisa kasih notis ke saya bahwa di dalam toko itu ada ular. Tapi waktu hari Selasa itu nggak dapet ularnya, saya masih khawatir juga sih. Sampai besok hari Rabu juga begitu saya buka toko, itu kucing masih nyamperin juga. Masih nyamperin, akhirnya saya coba pakai Wipol semua saya semprotin. Akhirnya itu ular keluar, saudara-saudara. Keluar dari toko saya ke gudang belakang, jadi dapat sama anak buah saya. Di sini mungkin hal sepele ya. Karena kan, kucing meong-meong gitu. Tapi saya yakin dan percaya itu Tuhan yang masih melindungi saya lah. Pakai kucing itu untuk kasih notis di saya kalau di belakang meja saya itu beneran ada ular, dan ularnya itu ular kobra, saudara-saudara. Ya puji Tuhan sampai saat ini masih Tuhan lindungi, kemurahan Tuhan itu aja sih. Simple, saudara-saudara. Haleluya. Ya, luar biasa. Febri, lanjut Febri. Ya, puji Tuhan. Rekan kita Yosef sudah dilindungi Tuhan, walaupun terkesan simpel, tetapi kobra mematikan ya. Tapi Tuhan segala punya cara yang terbaik buat anak-anaknya ya. Ada lagi nggak? Satu lagi? Mungkin saya kecepatan kali dikasih ruang kesaksian. Ada lagi? Kalau mau ada lagi angkat tangan. Kalau enggak, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, ruang kesaksian saya tutup sampai di sini. Ya, Tuhan sudah menolong kita sampai saat ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau firman Tuhan. Zaman sekarang masih pandemi corona ini, COVID ini masih bergelora. Tetapi kita harus berlindung pada sabda Tuhan. Ya, kita mau angkat pujian. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Kita ulangi. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar
berlindunglah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan, kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa kami di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji muliakan nama Tuhan, walaupun kami berjauhan Tuhan, tapi satu roh kami di dalam Tuhan, kami memuji Tuhan, kami mau mengaminkan pujian ini Tuhan, bahwa kami tetap berlindung pada sabda Tuhan. Sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, Tuhan pakai Tuhan, hamba-Mu Tuhan, Tante Nila yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, Tuhan pakai, apa yang mau menjadi pesan Tuhan, biar kami terima semua, untuk kami, bekal kami, untuk menghadapi hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan segala dosa kami, sucikan kami, biar kami duduk dengan tenang, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi Tuhan dan Juru Selamat jiwa kami. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Tante Nila. Ya, terima kasih Febri, Tuhan berkati pelayanannya pada malam ini. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Seberapa kita yang bisa bergabung pada malam ini, kita bisa nikmati ya. Makanya kalau WL mengajak kita nyanyi, kita jangan diam, kita nyanyi. Ya, kalau WL ajak kita bergembira karena di situ ketika ada kesatuan hati, Tuhan hadir. Jadi di dalam setiap pertemuan kita harus merasakan bahwa Allah hadir di dalam pertemuan kita. Walaupun kita bukan bertemu langsung melalui media sosial, tetapi seperti tema kita pada malam ini, Jehovah Shammah atau Adonai Shammah itu, dia maha hadir, dia hadir di dalam keluarga kita masing-masing ya. Saya ketika WL ngajak nyanyi, saya nyanyi sungguh-sungguh. Ya, saya boleh rasakan ada Roh Kudus yang menjamah hati saya, dan saya percaya Roh Kudus itu juga menjamah hati kita semua. Ya, kita nggak tahu kapan ini akan berakhir. Malaysia aja memperpanjang masa lockdown-nya ya sampai akhir Mei. Kita belum ada berita, tetapi ada banyak berita juga yang mengatakan ketika lockdown dibuka, orang menjadi sebebas-bebasnya. Nah, puji Tuhan tadi kemarin saya bisa mengikuti seminar Dr. Andik via Zoom seperti ini juga. Tadi juga saya dan Yosef bisa ikut via Zoom juga meeting seminar dari Dr. Halodoc. Ya, tahu nggak Dr. Halodoc itu yang bisa kita telepon kapan aja, kita bisa beli obat melalui dia, jadi dokter online gitu ya. Di mana Presiden Jokowi juga mengatakan supaya kita sedang dididik, diajar untuk hidup berdampingan dengan corona, gitu ya, hidup berdampingan karena WHO sudah menyatakan ini tidak akan pernah hilang. Jadi seperti penyakit malaria, penyakit TBC, penyakit SARS, penyakit AIDS, ya, yang nanti akan ada terus di antara manusia-manusia di bumi ini, ya. Tadi dijelaskan kalau dikatakan pandemi berarti bukan hanya satu daerah. Kalau epidemi itu hanya satu daerah yang terkena. Tetapi ini udah seluruh dunia kena, maka disebutnya pandemi, gitu ya. Jadi bukan Indonesia aja, semua terkena. Kita nggak ngerti, kita nggak pernah hidup di zaman perang. Yang dulu orang tua bercerita bagaimana jahatnya zaman Jepang, ya sampai pakai baju aja pakai karung terigu gitu kan, makan aja susah. Bagaimana dulu zaman Belanda kita boleh sekolah tinggi diperbodoh orang Indonesia itu. Nah, sekarang kita mungkin tidak mengalami zaman perang seperti itu. Kita juga mengalami zaman perang, musuhnya tidak kelihatan, yaitu corona itu. Musuhnya tidak kelihatan, tapi dia terus menyerang.
orang-orang yang tidak mau bermawas diri atau orang-orang yang tidak waspada. Nah, kita harus berhikmat, kita minta pimpinan Tuhan, bahwa Tuhan melindungi kita, tapi kita juga harus berhikmat dan berakal budi, menuruti apa yang pemerintah sudah tetapkan untuk memperkecil perluasan semua efek-efek dari coronavirus ini ya. Puji Tuhan, kita nggak boleh hidup dalam ketakutan, karena tantangan persoalan selalu ada ya. Masalah, pencobaan, ujian itu akan selalu ada untuk kita. Yang penting kita dekat kepada Tuhan, kita siap kepada Tuhan, dan kita tetap percaya kepada Dia, maka kita akan mampu melewati itu semua. Nah, sejak pelajaran nama-nama Allah, tema besarnya adalah kita percaya kepada Tuhan. Nah, di dalam kita percaya kepada Tuhan itu, kita mempelajari nama-nama Allah, nama-nama atau atribut-atribut Allah, yang bagaimana Allah memperkenalkan dirinya, bagaimana Abraham punya pengalaman sehingga dia boleh mengatakan Jehovah Jireh, atau bagaimana Allah menamakan dirinya YHWH, Yod-He, Waw-He, atau yang kita panggil dengan Jehovah. Nah, itu semua kita belajar cuma dengan satu tujuan, untuk kita makin mempercayai bahwa Allah yang kita sembah itu Dia hidup, Dia berkuasa, dan Dia luar biasa. Ya, saya juga belajar ya tentang nama-nama Allah. Ketika saya belajar, saya seperti orang dapat makanan yang enak sekali, dan saya ketagihan terus. Jadi saya ingin makanan yang enak ini saya bagikan kepada Anda semua. Makanya di dalam masa PSBB kita tidak di gereja, inilah kesempatan saya bisa setiap hari Kamis kita belajar satu nama gitu ya. Dan itu sangat memberkati sekali. Malam ini adalah yang kita akan pelajari adalah Jehovah Shammah ya. Jehovah Shammah ini, atau kita boleh sebut Adonai ya, sebab kalau orang Ibrani tidak menyebut Jehovah tapi dia menyebut Adonai ya, Adonai Shammah. Dan Adonai Shammah ini pertama kali ditemukan, artinya ditemukan bukan bagaimana, itu pertama kali disebut ada di dalam kejadian pasal Yehezkiel pasal 48 ayat 35. Kalau yang buka Alkitab atau itu HP-nya boleh buka di dalam Yehezkiel. Yehezkiel 45 itu kitab yang terakhir dari Yehezkiel 48 yang terakhir sebelum kitab Daniel, itu kitab Yehezkiel 48 ayat ke-35. Nah, ini pertama kali Jehovah Shammah disebut. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Perhatikan kata Tuhan ya, perhatikan kata Tuhan hadir di situ itu pakai huruf besar semua ya. Jadi Tuhannya pakai huruf besar semua, itu adalah nama Allah YHWH, atau dalam bahasa Ibrani disebut Yod-He, Waw-He ya. Jadi kenapa Yehezkiel menyebut di sini dikatakan Tuhan hadir di situ. Jadi Yehezkiel berbicara tentang kota Yerusalem yang akan dipulihkan oleh Tuhan ya. Dahulu kota Yerusalem itu hancur luar biasa oleh kerajaan Babilonia ya, hancur oleh kerajaan Babilonia. Pintu-pintu gerbang di kota Yerusalem itu kan dikelilingi tembok yang besar, lalu ada banyak pintu-pintu gerbang. Pintu-pintu gerbangnya semua hancur ya. Kemudian Yehezkiel bernubuat di zaman Raja Zedekia bahwa Jehovah Shammah itu akan hadir di situ. Artinya Tuhan akan memulihkan
kota Yerusalem, ya. Jadi ada sejarahnya. Jadi kalau Tuhan hadir, maka ada pemulihan, maka ada perubahan, ya. Maka dikatakan Jehovah Syama, dia yang maha hadir. Ya, dalam bahasa Ibrani itu kata kerja. Karena kalau kita belajar bahasa Ibrani, dia ada kata kerja, ada kata benda, ada sifat gitu ya. Ada maskulin, feminim untuk menyatakan dan memberikan penekanan kepada ayat itu. Jadi kalau dikatakan Adonai Syama, Allah itu hadir, dia akan hadir, itu bicara kata kerja, kata kerja. Nah, dalam bahasa teologianya, Jehovah Syama itu disebut juga omnipresentia, ya. Omnipresentia itu adalah Allah Maha Hadir. Jadi Allah dalam bahasa teologianya disebut omnipresentia yang artinya Allah Maha Hadir. Allah Maha Hadir tidak bisa dibatasi ruang atau waktu, ya. Dia bisa hadir di rumah kita saat ini, dia bisa hadir ketika kita ada di belahan dunia yang lain. Dia bisa hadir ketika kita ada di dalam pesawat, dia bisa hadir ketika kita ada di lautan mungkin. Dia bisa hadir di mana aja kita berada ketika kita mempercayai dia. Maka ada satu ungkapan Raja Daud yang begitu luar biasa untuk dia menyatakan kemahahadiran Tuhan itu di dalam kehidupannya. Kita baca Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10 berbunyi demikian. Saya bacakan. Atau kalau bisa ditampilin juga boleh ayatnya sebentar. Dikatakan begini, Raja Daud punya pengalaman. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau ada. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Saya waktu baca ayat ini, bukan Daud aja yang terkagum-kagum. Saya juga terkagum-kagum, ya. Daud punya pengalaman yang luar biasa. Kalau dia bisa menyampaikan sebuah pernyataan yang seperti ini. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Ya, engkau ada. Kemana aku harus lari? Di situ engkau ada. Ini Daud dalam masalah bagaimana dia ditegur gitu ya. Kesalahannya. Jadi kalau dia mau lari, juga dia nggak bisa. Di langit ada Tuhan. Sampai Daud berkata, di dunia orang mati pun di situ engkau ada. Betapa hebatnya Tuhan itu. Dia ada. Dan kita mesti rasakan itu. Kita rasakan itu, jangan hanya Daud yang kita baca ceritanya yang merasakan itu, tapi kita harus mengalami kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau melihat mujizat, kalau kita mau mendapat kekuatan daripada Tuhan, kalau kita mau pertolongan daripada Tuhan, kita harus tahu bahwa dia hadir di dalam kehidupan kita. Ya. Lalu dalam perjanjian baru, ya, dalam perjanjian baru, Adonai Syama itu ada di dalam Yesus Kristus. Jadi pelajaran nama-nama Allah atau atribut Allah itu semua merujuknya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi pribadi-pribadi Allah yang Abraham nyatakan, yang Yeskil nyatakan, nanti yang mereka punya nama-nama Allah dan Allah sendiri menyatakan namanya, itu semua merujuknya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Bahwa Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Terjemahan lamanya berkata, aku telah hadir. Ya, jadi itulah yang dikatakan Yesus, Allah yang di dalam Yesus, dia adalah Jehovah Syama, Allah yang maha hadir. Allah yang ada. Sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Aku telah hadir. Ya, karena dia adalah Alfa dan Omega. Ya, Alfa dan Omega begini. A itu huruf abjad Ibrani yang pertama. Ya,
Omega itu, O-nya itu adalah abjad yang terakhir dalam bahasa Ibrani. Maka Alfa dan Omega, A sampai Z, itu Tuhan Yesus kita itu adalah A sampai Z. Dia ada di dalam semua abjad kehidupan kita, ya. Luar biasa ya Tuhan itu. Maka itu kita harus belajar terus firman Allah untuk kita mengerti firman Allah, ya. Lalu dikatakan begini. Nama-nama Allah itu yang kita pelajari itu, jadi jauh sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Maksud pernyataannya, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yesus di sini mau menyatakan bahwa sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Dia telah hadir, ya. Maka di dalam penciptaan Kejadian 1 ayat 1 itu sudah bicara Trinitas. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dia sudah ada di dalam penciptaan Kejadian 1 ayat 1 itu, ya. Lalu kita lihat di sini ketika amanat agung dibacakan diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan tolong ayatnya Gwan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya, sampai kepada akhir zaman itu artinya dia selalu ada untuk kita. Aku, kata Tuhan, selalu ada untukmu, ya, untuk saya, untukmu keluarga Sekina. Tuhan selalu ada, ya. Kita nggak bahas yang atas adalah kita terus harus memberitakan Injil, berita kebaikan itu, dan kita harus melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Tapi penekanan di sini dalam Jehovah Shammah adalah, aku menyertai kamu senantiasa, artinya aku selalu ada untukmu. Amin. Ya, luar biasa Tuhan. Ayo lanjut ya. Aku selalu ada untukmu. Lalu ketika Tuhan hadir, ya pasti ada perubahan. Ketika Tuhan hadir, ada perubahan ya. Sebelum saya baca ini ayat-ayat ini, saya pernah diundang ke dalam suatu persekutuan doa. Ya. Ada seorang ibu yang operasi otak pada waktu itu. Dia katakan dia takut sekali pada waktu di meja operasi itu. Padahal kita udah berdoa buat dia, tetapi secara manusia dia takut di meja operasi itu. Nah, ketika dia dalam ketakutan itu kan kalau udah masuk ke ruangan operasi sendiri, udah nggak ada suami, udah nggak ada siapa yang mendampingi kita. Ketika itu dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, ini saya cerita ini bulu saya masih berdiri, luar biasa. Dia melihat Tuhan hadir di situ loh, di ruang operasi. Dia melihat Tuhan hadir. Dia kaget ketika dia lihat Tuhan hadir. Nah, ketika dia lihat Tuhan hadir itu, langsung timbul satu kekuatan yang luar biasa, ketakutannya hilang sehingga dia tenang. Ketika dokter datang menghampiri dia, dia dibius, terus dia tidak tahu apa-apa. Jadi dia detik-detik saat yang menegangkan itu, dia melihat kehadiran Tuhan. Dia betul-betul melihat tuh Tuhan hadir, dia kaget. Ih, Tuhan ada di sini. Omnipresent ya. Di ruangan operasi Tuhan ada dan Tuhan hadir. Ada satu lagi ketika saya di Penang menemani teman saya yang harus operasi bypass jantung. Nah, ini kejadian di ruangan ICU. Jadi setelah dia selesai operasi bypass jantung, dia udah sadar, dia bisa ngomong banyak, dia bercerita begini. Dia juga mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Tapi pada waktu di ICU itu, kebetulan saya ada Om Yopi, ada siapa lagi tuh, ada Pak Ayun. Kita bisa masuk ke ruangan operasi, ke ruangan ICU itu sebelum masuk ke ruangan operasi itu bypass, kita berdoa di situ di pinggir rancangnya, kita berdoa, minta izin berdoa untuk sebelum didorong masuk. Nah, dia bersaksi begini. Ketika kita lagi berdoa itu, dia lihat mahkota duri Tuhan. Mahkota duri, dia nggak lihat wajah Yesus, tapi dia lihat mahkota duri Tuhan. Dia tahu Tuhan hadir di ruangan itu, di ruangan ICU. Dia tahu. Ketika dia tahu Tuhan hadir, dia dapat kekuatan. Tadinya takut, nangis, mukanya sampai bengkak, nangis. Nggak bisa terima kenyataan bahwa dia harus bypass karena dia sehat. Dia sehat.
Tapi dokter bilang jantungnya 99% sudah tersumbat pembuluh darah yang besar. Lalu akhirnya dia menyerah, tetapi Tuhan kuatkan dia melihat mahkota duri di dalam ruangan ICU itu. Luar biasa kan ya? Tuhan itu omnipresent. Dia bisa hadir di mana aja kita berada, di mana saja kita berada. Ketika kita butuh dia, ketika kita berseru kepada dia, dia hadir. Dan ketika Yesus hadir, kita harus tahu ada pemulihan, ada perubahan, ada mujizat, ada pertolongan di situ. Nah, ini yang kita mesti tahu. Kalau kenapa kita harus hadir, kenapa Tuhan harus hadir di dalam setiap ibadah kita. Kenapa selalu saya katakan setiap kita bertemu, jadikan hari pertemuan itu suatu kenikmatan. Karena ketika Tuhan hadir, pasti ada perubahan. Kita lihat contoh-contoh di dalam Alkitab. Sakeus. Sakeus itu seorang pemungut cukai yang dibenci orang. Ya, kenapa dibenci? Pemungut cukai itu ya pemungut pajak lah, suka ngancem-ngancem kalau nggak bayar awas gitu ya. Jadi dia dibenci. Tetapi satu kali ketika dia dengar nama Yesus, dia penasaran, dia ingin jumpa Yesus, walaupun dia pendek, tetapi dia mau berusaha untuk jumpa Yesus. Di situ Yesus bilang kepada Sakeus, aku mau mampir ke rumahmu. Luar biasa ya. Ketika Yesus mampir ke rumahnya, terjadi perubahan. Sakeus terima Yesus. Ketika dia terima Yesus, dia bilang, Tuhan, siapa yang pernah kuperasku akan kembalikan uangnya 4 kali lipat. Ya. Jadi ada sebuah perubahan yang signifikan ketika Yesus hadir dan menjamah kita. Yang kedua, orang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda. Ini kalau nggak salah lockdown kedua saya bicara ini tentang orang lumpuh 38 di kolam Bethesda. Ya, di sana ada sebuah tradisi kalau ketika kolam bergolak, siapa yang pertama kali nyemplung dia sembuh. Nah ini orang lumpuh nggak bisa nyemplung karena dia nggak bisa berjalan, dia mesti tunggu orang tolong dia. Dan orang semua sibuk untuk kesembuhannya sendiri, nggak ada orang tolong dia. Lihat Yesus lagi berjalan dekat kolam Bethesda itu dan dia melihat orang lumpuh yang sudah lama ini. Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Iya Tuhan, aku mau sembuh tapi gak ada orang tolong aku. Nah ketika Tuhan bilang angkat dan berjalanlah, orang itu sembuh. Jadi perjumpaan dengan Yesus itulah mujizat terjadi, orang yang lumpuh itu bisa sembuh di kolam Bethesda. Juga ketika murid-murid menyeberang di danau Genesaret, Yesus sedang tidur di buritan. Ya. Datang ombak angin yang besar, murid-murid dalam kabut dan ketakutan semua. Mereka lupa ada Yesus di dalam perahu. Kita juga sering begitu kan? Ketika ada badai kehidupan, ada masalah, kita lupa kepada Yesus. Kita lupa berseru kepada Yesus, kita lupa memanggil Yesus. Murid-murid juga seperti itu. Tapi ketika mereka sadar, Yesus bangun, kami lagi dalam masalah. Yesus bangun dan berkata, kenapa engkau kurang percaya? Lalu Tuhan menghardik angin dan gelombang itu menjadi tenang. Berarti kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Badai apapun boleh datang di dalam kehidupan kita. Percaya Yesus ada. Dia hadir di dalam kehidupan kita. Maka setelah waktunya kita bisa bertenang, bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan bisa kuatkan kita. Kita bisa lewati semua gelombang kehidupan yang berat sebesar apapun. Atau angin topan yang menerjang kehidupan kita. Itu bisa menjadi tenang ketika Yesus hadir. Ya. Yang ketiga, yang keempat, pengalaman Rasul Paulus ketika kapalnya karam. Yuk kita baca ya, karena ini jarang kita baca nih. Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul 27 ayat ke-22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, mereka juga lagi di tengah laut ini, terombang-ambing, kapalnya terkandas. Lalu saya mau baca dari ayat 21 aja dulu ya. Dan karena mereka
Beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Perhatikan ayat 22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasehatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Luar biasa ya. Paulus punya pengalaman yang luar biasa. Ya. Kapalnya kandas, mereka terancam bahaya, tetapi Tuhan hadir. Ayat 23 begini bilangnya. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan berkata, jangan takut Paulus. Luar biasa kan? Ketika Tuhan hadir. Seperti pengalaman Rasul Paulus. Tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Wah, luar biasa ini perlindungan Tuhan. Tapi memang banyak orang tidak percaya ketika badai kehidupan itu begitu hebat menerjang kehidupan. Kita cepat cari orang yang pintar yang bisa mengatasi masalah kita ini. Pengalaman Rasul Paulus, kapalnya sudah kandas, nyawa dalam bahaya. Malaikat Tuhan datang dan berkata, jangan takut. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Wow. Luar biasa, firman Allah bikin saya terkagum-kagum ya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak akan pernah rugi ya. Kenapa mukjizat itu bisa terjadi? Kenapa perubahan itu bisa terjadi? Sebab Yesus hadir. Maka itu kita perlu percaya kepada Allah. Maka orang Israel itu selalu kan dibilang percayalah kepada Tuhan. Tuhan itu Esa, Tuhan itu Allah, dan Tuhan itu Esa. Selalu itu harus diulang-ulang terus. Menekankan kepada diri kita bahwa Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan. Tuhan itu satu. Ya, jadi perubahan terjadi sebab Yesus hadir. Percayalah kepada Allah, teruslah beriman. Jangan kandas imanmu. Kita lihat kapal Paulus boleh kandas, tetapi Tuhan bilang, seorang pun di antara kamu tidak akan binasa kecuali kapal ini. Saya jadi ingat satu firman ketika Tuhan bilang begini, satu helai rambut kita pun, ya, satu helai rambut kita pun jatuh, Tuhan tahu. Betapa hebatnya dia. Ya, betapa maha hadirnya dia ada. Jadi sekarang apa yang kita alami, apa yang kita risaukan, kita bilang kepada Tuhan, Tuhan, hidupku ada dalam tangan-Mu, aku tetap percaya kepada firman-Mu, aku tetap beriman kepadamu, aku tetap menantikan mujizat itu terjadi. Ya, mungkin di antara kita juga banyak problem yang kita alami. Saya juga ada problem yang saya alami. Kadang-kadang saya berdoa sampai bilang, Tuhan begini, Tuhan, saya takut hari esok apa yang akan terjadi. Manusiawi saya berdoa begitu. Tapi ketika saya curhat kepada Tuhan seperti itu, tapi saya serahkan hidup saya dalam tangan-Mu, ketika amin, saya dikuatkan lagi. Oh, hari esok Tuhan yang punya, yang penting hari ini aku kerjakan dengan setia, dengan beriman kepada Tuhan. Ya, poin yang terakhir adalah kesimpulan. Ketika Yesus hadir di dalam hidupmu, ingat, ketika Yesus hadir di dalam hidupmu, ada perubahan, ada pemulihan, ada kesembuhan seperti orang yang lumpuh tadi. Ya, ada perubahan, Sakius diubahkan hidupnya ya. Ada pemulihan, kita ingat Petrus juga ya. Ada ketenangan ketika murid-murid di tengah laut, ada pertolongan Tuhan ya. Ketika kapal kandas, ada mujizat. Yehova sama, dia maha hadir, pastikan dia selalu hadir dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu. Ya, saya selalu memastikan Yesus ada dalam hidupku, dia ada di dalam rumah tanggaku, dia ada di dalam persoalanku, dan dia juga ada di dalam kebahagiaanku. Ya, susah, senang, ya, sedih atau kita lagi bahagia, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Puji Tuhan,
Kita akan berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan. Nanti Bapak Setio, apakah ada Bapak Setio di sini? Tadi saya udah WhatsApp Bapak Setio untuk doa syafaat. Adakah Bapak Setio di sini? Yosef? Nggak ada, Tante. Nggak ada ya. Saya minta Bapak Ferry Puang berdoa syafaat untuk bangsa dan negara, untuk keluarga Bapak Gembala, Ibu Gembala, untuk Pelgap Sekina, untuk rumah tangga kita masing-masing, supaya Tuhan tolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan pada kesempatan malam hari ini kami diberikan kekuatan oleh firman Tuhan yang sudah kami dengar melalui hamba-Mu Tante Nila. Kami tahu ya Tuhan Yesus, di tengah keadaan yang tidak menentu ini ya Tuhan Yesus, banyak sakit penyakit ya Allah yang kami dengar yang sangat mematikan, namun kuasa Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kami, dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kami, bahwa Allah adalah Yehova Adonai. Dia Tuhan Yesus selalu ada bagi kami. Tuhan Yesus hadir bagi kami. Dan ketika Tuhan Yesus hadir, ada pemulihan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, firman-Mu yang begitu indah, yang menguatkan kami. Kadang kami ya Tuhan merasa seolah-olah permasalahan kami lebih besar ya Tuhan daripada kuasa-Mu. Seperti firman Tuhan yang dinyatakan dalam suatu muridnya dalam kapal ya Allah. Begitu ombak yang selalu menghantam perahu itu ya Allah, sehingga ia melihat permasalahan itu terlalu besar, dan kadang mereka gemetar ya Allah dan ketakutan ketika badai itu menimpa kapal itu ya Allah. Mereka tidak memandang Engkau ya Tuhan, mereka tidak melihat Engkau ya Tuhan, namun ketika mereka sadar bahwa di kapal itu Tuhan Yesus yang Maha Dahsyat hadir, mereka pun meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan pun menghalau angin dan badai itu. Dan ketika itu juga tenanglah kapal itu. Kami bersyukur kami mempunyai Allah yang begitu dahsyat, yang selalu ada dan selalu hadir bagi kami. Biarlah kuasa Tuhan itu terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya ibadah online pada malam hari ini ya Allah. Kami merasa bukan suatu kebetulan ya Tuhan Yesus, firman Tuhan dibentangkan. Namun kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, firman itulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Firman itulah yang menjadi solusi di dalam setiap permasalahan yang kami hadapi ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan Yesus, kami kesaksian daripada saudara kami Yosef ya Tuhan. Di mana ya Tuhan di tokonya ada ular ya Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan seekor ular itu sangat mematikan apabila ia mematuk ya Tuhan. Namun saat Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus memakai kucing itu sehingga ya Tuhan diketahui ada seekor ular yang mematikan ada di toko itu. Kami tahu ya Tuhan Yesus, ini bukanlah kesaksian yang sangat indah ya Allah. Ini bukanlah kebetulan ya Allah, melainkan Engkaulah yang hadir di tengah-tengah setiap permasalahan kami, sehingga itulah yang menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Kami terus nantiasa bersandar hanya kepada Tuhan dan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Allah. Biarlah kuasa Tuhan Yesus yang memerdekakan itu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati ibadah online pada malam hari ini ya Allah. Menguatkan kehidupan kami, memulihkan kehidupan kami, memperbaiki kehidupan kami, dan biarlah setiap permasalahan kami hanya memandang hanya kepada-Mu ya Allah. Karena Tuhanlah sumber dalam setiap yang terus nantiasa membukakan jalan bagi setiap permasalahan yang kami hadapi ya Allah. Tuhan, kami juga rindu ingin berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus nantiasa mengurapi pelayanan Bapak dan Ibu Gembala kami, memberikan kesehatan, kekuatan, agar Bapak dan Ibu Gembala tetap eksis ya Allah dalam melayani kami ya Tuhan. Agar kami nantiasa diberikan kekuatan yang penuh untuk kami terus nantiasa bersandar
hanya di dalam firman-Mu ya Allah. Kami juga ingin berdoa untuk anak asuh ya Tuhan, Kau berikan kesehatan, kekuatan, agar mereka juga dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau juga memberkati Sarah dan Gerson, biarlah mereka juga tetap senantiasa dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Allah, yang saat ini Tuhan sudah dilanda COVID-19 ya Tuhan Yesus, yang semakin hari semakin banyak korban yang berjatuhan ya Allah. Kiranya Tuhan Yesus memakai Bapak Presiden serta tingkat paling rendah ya Tuhan, RT RW, kepolisian, tentara, biarlah Tuhan Yesus mengurapi mereka, agar mereka juga berikan hikmat oleh Tuhan, agar mereka juga dapat memutus mata rantai ini ya Allah, sehingga biarlah kondisi keamanan negara kami akan tetap berada dalam perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk para dokter, tim medis, atau perawat, maupun ya Tuhan Yesus keamanan, atau OB yang bekerja dalam rumah sakit. Biarlah Tuhan Yesus yang memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, karena mereka mempunyai tanggung jawab ya Tuhan Yesus untuk mengobati para pasien ya Allah. Dan biarlah Tuhan Yesus yang menjamah mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan untuk mereka tabah dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Allah. Kuasa Tuhan lebih besar dari segala apapun di dalam dunia ini yang menakutkan ya Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan, pada malam hari ini kami diingatkan untuk doa 10 malam, di mana pada hari ini adalah doa pertama ya Allah. Biarlah kuasa Roh Kudus itu boleh dinyatakan di dalam kehidupan kami, dan biarlah Tuhan, kami ingin ya Tuhan merasakan jamahan Tuhan. Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kami. Karena tanpa Roh Kudus kami tidak dapat berbuat apa-apa ya Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, pakailah kehidupan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada ya Allah. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan untuk kehidupan kami buat malam ini, bahkan esok ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, namun kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan, ya dan amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga teringat buat Tante Nila yang sudah memberitakan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kuasa Tuhan terus nantiasa dilimpahkan, dibukakan rahasia firman-Mu, dan boleh disampaikan melalui hamba-Mu Tante Nila ya Allah. Engkau juga memberkati keluarganya Om Nawi yang pada saat ini kurang enak badan ya Allah. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa sembahyang kami. Oh Tuhan, kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang masih ada dalam perawatan ya Allah. Biarlah Tuhan Yesus menjamah mereka pribadi, lepas pribadi. Yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan. Yang lemah imannya, Tuhan Yesus memberikan kekuatan. Dan yang susah, Tuhan Yesus juga memberikan penghiburan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ibadah sudah selesai. Kita boleh ngobrol-ngobrol yang mau bagi pengalaman. Hari ini saya dengar kabar ya, bertambah 973 yang terinfeksi coronavirus. Jadi saya juga mohon, kalau ada keramaian-keramaian, kita jangan dekat-dekat, kita jangan ikut. Kuliner-kulineran itu nggak usah lagi ya. Maka saya juga minta maaf nih sama Hotma, keluarga Hotma dan Sampa, keluarga Ani dan Jaka. Kami tidak berkunjung ya. Kami tidak berkunjung. Ya, bila kita nggak tahu ya apa
dari luar, besuk, dan juga saudara kita yang sakit. Jadi ini pernah dengan yang kita saling mendoakan. Jangan ikutan bodoh itu ya. Saya lewat pelajaran Pasar Anyar sampai itu penuh ada satpol. Jadi di mana ini PSBB berlakunya? Penuh itu belanja lebaran nggak punya di Subang ya. Baju semua ya. Ada sekina. Kita jaga masing-masing, jangan kita ikut-ikutan. Keadaannya belum aman ya virus itu. Jadi 2 hari berturut-turut saya ikut seminar, dokter bilang kita mesti punya hikmat. Keadaannya tuh belum aman. Seandainya nanti PSBB dibuka pun, kita juga tetap harus cuci tangan, sanitizer pakai terus, masker itu nggak boleh lepas. Malah dianjurkan pakai kacamata yang khusus itu, kacamata yang bisa melindungi kita dari. Makanya saya biasanya jarang pakai kacamata, sekarang saya pakai kacamata terus, jadi minimal bisa menghindari itu virus. Jadi kita nggak gosok-gosok mata, bahaya sekali ya. Itu saja pesan-pesan saya. Saya selalu berdoa kita semua sehat ya. Jika Randy sakit aja, tentu khawatir banget Randy. Sampai saya bilang, Tuhan sakitnya sebentar aja, 1-2 hari aja diinfus ya. Puji Tuhan 3 hari ya Ren? 3 hari ya? 3 hari Randy dirawat di rumah sakit ya. Kami tidak besuk ya. Iya. Tuhan, sekarang Randy bisa ikut ibadah online. Siapa lagi yang mau berbagi pengalaman? Tante. Halo. Ya, Kok Freddy mau ngomong, Tante, kok Freddy. Pak Freddy. Oh iya, itu Ikian, selamat datang. Malam Tante. Halo. Halo. Ya, iya Freddy. Malam Tante. Iya. Ini ada request, saya mau bacain puisi buat ulang tahun pernikahan Om sama Tante. Iya, sayang omnya nggak ada nih, nggak apa-apa dah. Nanti kan Ayo, ini ada wakil. suaranya. Saya wakilin Om sebagai laki-laki mengucap syukur untuk ulang tahun pernikahan yang ke-39 dan mengucap syukur buat pasangan yang telah menemani selama 39 tahun mengarungi bahtera rumah tangga ini. 39 tahun sudah pernikahan ini kita jalani. Mengarungi samudra luas tak bertepi. Angin, gelombang, badai menyapa silih berganti. Tapi kita bersyukur Tuhan Yesus selalu menopang layar kehidupan ini. Terusir angin dengan hembusan napas iman. Menepis badai dengan rangkai doa bertauhan. Banyak suka duka sudah kita lewati bersama. Banyak juga bahagia dan penderitaan kita lewati bersama. Saat terbaring lelap di sisiku, kulihat seluruh kelelahan tergambar di wajahmu. Kulihat sejuta keletihan tergurat di pikiranmu. Namun tak pernah kudengar keluh kesahmu akan semua itu. Bahkan engkau selalu tersenyum di hadapanku. Oleh sebab itu, saat aku berbaring di sisimu, aku berharap malam tak bertemu fajar. Gelap tidak berganti terang, sehingga aku dapat memelukmu selamanya. Selalu kukatakan kepada Tuhan, betapa bersyukurnya aku, Tuhan telah memberikan bidadari di dalam hidupku, yang selalu memberikan kesejukan di hatiku. Hanya doa yang bisa kupanjatkan kepadamu, agar kami selalu bersama hingga engkau jemput berpulang kepadamu. Selamat ulang tahun pernikahan buat Om Nawi dan Tante Nila. Tuhan selalu berikan kekuatan dan kesehatan untuk selalu bersama sampai maut memisahkan. Terima kasih, tetap semangat. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Jadi tadi ada kata-kata begini, Freddy, malam tak bertemu fajar. Artinya malam terus dong ya? Ya, karena kita ingin memeluk terus gitu loh. Jangan sampai itu berganti. Apa? Maksudnya jangan sampai itu Berakhirlah kemesraan itu ya. ingin selalu dekat dengan dia gitu. Ya. Tante mau kasih kesaksian dikit ya. Nggak gampang loh bisa sampai 39 tahun. Jatuh bangun juga itu, sempat babak belur juga. Tapi saya selalu menerapkan di dalam diri saya, percaya aja kepada Tuhan. Gitu ya. Jadi ketika saya mulai goyang dan pengen ambil keputusan sendiri, di situ Roh Kudus memimpin, harus kembali lagi kepada firman Tuhan. Jadi akhirnya tidak pernah ambil keputusan yang salah gitu ya. Jadi ketika badai kehidupan rumah tangga itu datang, saya berdoa kepada Tuhan, saya menangis, saya kecewa, saya mengalami kebahagiaan, saya mengalami semuanya, tapi saya bilang Tuhan, saya serahkan semuanya dalam tangan Tuhan ya. Jadi semuanya bisa lewat. Ketika udah memasuki usia 40 tahun, usia saya 40 tahun, sekarang saya ini 61 tahun. Waktu saya memasuki usia 40 tahun, baru keegoan saya itu berangsur-angsur berkurang. Tadinya nggak bisa terima, kalau disakiti kepingin balas. Kalau dikecewakan kepingin balas. Ya, nggak bisa terimalah pokoknya hal-hal yang kayak itu. Tapi ketika usia 40 tahun, pernikahan saya pada waktu itu udah 19 tahun, saya menikah umur 21 tahun. Nah, disitulah saya mulai bisa menerima. Berarti bahagia itu bukan berarti saya harus menerima terus, tapi bahagia itu adalah saya memberi, gitu. Nah, ketika pola pikir saya dirubah seperti ini, pokoknya aku beri, ya. Aku kecewa, aku beri pengampunan. Aku kecewa, aku beri pengampunan, ya. Aku beri terus. Nah, di situ saya mulai merasakan kebahagiaan sedikit demi sedikit. Ketika saya merasa ingin diberi terus, saya selalu kecewa. Saya selalu menangis. Saya selalu protes, ya, bukan hanya kepada suami tapi kepada Tuhan. Tetapi ketika saya menyadari bahwa saya harus memberi, ya udah, saya beri pengampunan, saya beri maaf, saya beri kesempatan, saya beri semuanya, akhirnya saya pun ikut berbahagia. Karena ketika kita bisa mengalah begitu, akhirnya suami pun bisa mengalah. Dia pun bisa menerima kekurangan kita gitu. Saya kadang-kadang orangnya merasa perfect karena saya bisa menguasai, saya bisa kerjain apa aja gitu. Saya kayak kuda kali itu tenaganya gitu ya. Saya bisa kerjain apa aja. Jadi saya merasa perfect. Itu satu kesalahan yang luar biasa gitu ya. Tapi saya hari ini bersyukur kepada Tuhan, memasuki usia yang kepala 6, sama-sama udah kepala 6. Om Nawi 67, 68, saya 61. Nah, memasuki kepala 6 itu udah lebih bagus lah understanding-nya gitu ya, masing-masing udah bisa menerima kekurangan saya seperti ini, kekurangan dia seperti itu, saya menerima. Nah, saya juga berharap keluarga Sekina juga perjalananmu masih panjang loh, ya. Perjalananmu masih panjang, masih banyak mungkin angin puting beliung, gelombang yang besar akan datang menghantam. Tapi ingat, ya, jangan pernah lupakan Tuhan. Hadirkan dia terus dalam rumah tanggamu, maka engkau bisa sampai kepada kakek nenek akhir kehidupan sama-sama dijalani di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati ya. Juga terima kasih buat berkat-berkatnya yang dikirim buat saya sepanjang minggu ini begitu banyak. Sampai hari ini juga banyak benar yang ngirim makanan. Terima kasih. Saya nggak bisa balas, Tuhan yang balas berlipat kali ganda ya. Saya tahu anak-anak Sekina punya kasih sayang yang luar biasa. Saya sayang dengan kamu semua, kamu sayang dengan saya, itu cukup ya. Kita menjadi satu keluarga besar yang kompak, puji Tuhan. Ada lagi yang mau bersaksi selain saya? Terima kasih. Silakan, Dek. Kira-kira juga belakang. Saya mau nambahin sedikit. Saya, Dek. Siapa yang mau bersaksi, ayo angkat tangannya supaya Yosef tahu. Yang udah melahirkan 2 anak.
Ayo kok. Kok Ferry, Iya. mau bersaksi? Oh, enggak sih, cuma sedikit aja nambahin. Emang berapa minggu ini kan kita nggak ikut ibadah, gitu ya. Ternyata ada beberapa orang yang memperhatikan gitu. Saya sangat berterima kasih pada orang tersebut, terutama Tante Nila ya, juga Bapak Aigwan yang mau WA gitu. Kenapa kok nggak bisa nggak ngikutin ibadah online sudah beberapa minggu gitu. Bukannya kita nggak mau ibadah sih sebenarnya, tapi karena mungkin lemot tuh HP-nya ya, soalnya kita ngikutin petunjuk itu dia loading terus gitu. Tapi puji Tuhan kesininya setelah diperhatikan, kasih tahu petunjuknya caranya begini-begini, saya terima kasih kepada Tante Nila juga Pak Aigwan ya, Pak Aigwan. Terima kasih banyak sehingga pada malam hari ini saya dapat mengikuti ibadah online yang sangat memberkati kehidupan saya gitu ya. Di mana kita juga percaya bahwa Tuhan hadir baik itu di dalam rumah, di luar rumah, karena kan sangat kita ketahui bahwa saya itu kerjanya juga keliling ya, kadang ke Balaraja, Jakarta juga, di mana Jakarta mungkin udah zona merah gitu ya. Tapi puji Tuhan, saya percaya bahwa firman ini bukan suatu kebetulan ya, tapi inilah kebaikan Tuhan, di mana Allah yang sudah mau hadir di dalam keluarga kami ya. Dan biarlah kita terus nantiasa hanya berharap seterusnya kepada Tuhan. Nah, itu aja dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Kok Ferry. Ada lagi teman-teman? Bisa lambaikan tangan, nanti saya tahu nih dari sini. Randy ya? Oh enggak? Randy mau bersaksi, Randy? Hah? Enggak kok. Oh enggak. Siapa nih, Bapak Jaka mungkin? Bagaimana melahirkan di tengah pandemik gini? Ibu Aninya. Ibu Aninya. Bukan Bapak Jaka yang melahirkan. Udah unmute, nah. Maksudnya keluar biayanya gitu maksudnya. Keluar biayanya 50 dua kali lipat ya? Kalau boleh sharing sih, enggak awalnya bukan kayak gitu Dede. Bentar Jack. Ya kalau boleh sharing sih, penyertaan Tuhan itu luar biasa sih. Maksudnya kita udah planningin, tapi Tuhan bisa rubah gitu. Dan waktunya itu pas gitu posisinya. Jadi kemarin itu saya belum berangkat kerja, Ani tiba-tiba ternyata juga udah pecah ketuban, ya puji Tuhan kan saya belum berangkat, jadi saya bisa antar dia gitu. Di rumah sakit juga semua boleh berjalan baik, walaupun cuma saya sendirian, kan nggak boleh banyak orang. Tapi ya Tuhan ikut andil gitu loh, bikin kita tenang gitu. Rumah sakit juga yang banyak jadi momok, banyak virus banyak ini ya, kita juga bisa, ya puji Tuhan damai gitu. Jadi maksudnya nggak banyak orang juga, di kamar juga nggak banyak orang gitu ya. Penyertaan Tuhan luar biasa deh. Bahkan sampai ketika sudah lahir, baby-nya juga nggak rewel gitu.
Dan ya puji Tuhan semua sehat-sehat sih. Itu aja. Oke, thank you Bapak Jaka. Ada lagi teman-teman? Pak Sampan udah ya? Hah? Pak Sampan sama tuh. Siapa? Pak Sampan sama tuh tanggalnya. Iya, janjian apa gimana ini? Pak Sampan. Mungkin sedikit aja ya saya sampaikan. Tuhan tolong persalinan istri saya tanggal 8 kemarin sudah lahir dengan sehat. Sebenarnya saya sih khawatir gini, kalau di Siloam kan setiap pendamping pasien kan harus ada rapid test-nya ya. Nah, saya itu pas rapid test positif lagi, reaktif lagi. Jadi saya itu dua kali rapid test, 2 kali reaktif. Sebenarnya sih deg-degan juga. Kalau reaktif kan berarti nggak bisa masuk nih, nggak bisa dampingin. Padahal tanggal 8 harus di operasi sesar. Jadinya saya pakai hasil swab saya yang pertama sekitar tanggal di bulan April ya kalau nggak salah. Saya sih tutupin tanggal ambil sampelnya. Ya syukur sih dia nggak perhatiin expirednya kapan nih hasil swabnya. Kalau tadi benar-benar dia lihat sih harus, kan saya kan sudah expired ya kan, hanya 14 hari ya atau 10 hari sih efektifnya hasil swab itu. Padahal saya rapid juga reaktif, positif. Tapi puji Tuhan bisa dampingi istri saya. Untuk biaya sih lumayan mahal juga di Siloam. Hampir 40 juta ya. Tapi puji Tuhan semua di cover oleh dari kantor istri saya. Jadi nggak ada biaya yang keluar. Puji Tuhan sangat membantu sekali Bapak Ibu. Dan sempat juga panas kemarin pas pulang ke rumah ya, tapi saat ini sudah Tuhan tolong sudah sehat kembali. Dan mohon doanya saja ya Bapak Ibu, Pelgar Sekina, biar Tuhan tetap melindungi kita semuanya, sama-sama kita juga dilindungi Tuhan. Mungkin beda-beda ya pergumulannya, ada yang pergumulan A, B, C, D. Kita sama-sama mendoakan saja biar Tuhan tolong kita semuanya gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Samuel Panjaitan. Ada lagi mungkin teman-teman? Enggak, Chef sebentar. Sampan kamu positif. Kamu positif hasil swabnya? Rapid Tan, tapi swabnya sih negatif. Oh, swabnya negatif, rapidnya itu. Saya rapid 2 kali, swabnya 2 kali, rapid 2 kali hasilnya positif, swabnya 2 kali negatif, Tan. Beda waktu ya. Menurut dokter kenapa begitu? Nah, kemungkinan sih, saya kan sempat sakit. Virus. Iya, sakit DBD sama tipes ya. Jadi kayaknya imunnya itu masih aktif gitu, lalu mungkin imunnya masih terbentuk Tan. Jadi nggak langsung hilang gitu. Jadi dalam tubuh saya itu imunnya itu masih ada gitu untuk melawan virus DBD sama tipesnya itu. Tapi hati-hati juga untuk babynya lah ya, kesian. Biasanya iya. Ya, jangan anggap enteng, kesian ya. Jaga ya. Rajin-rajin cuci tangan ya. Iya, Tan. Yang lain ada? Ada. Malam Oifa. Puji Tuhan Oifa setia selalu ikut ya.
belajar rendah. Iya. Terima kasih diundang nanti. Kasih kesaksian nggak? Ya mau bersyukur aja sama Tuhan kalau oleh karena kemurahan Tuhan kami semua masih dalam perlindungan Tuhan. Mengingat daerah Jombang ini juga udah masuk zona merah, dan warganya di sini masih perkampungan Tante, jadi masih yang suka nongkrong gitu. Terus depan warung juga udah kayak base campnya Grab, jadi mereka tuh ngumpul-ngumpul di situ gitu kan. Jadi bikin parno aja gitu Tante. Oh iya, hati-hati lah. Iya, bayarin pelanggan gitu ya. Ya berserah Tuhan sih, sama jaga-jaga aja, rajin-rajin cuci tangan gitu. Kamu kan buka toko ya? Iya. Iya. Jadi kita tinggal di atas, di bawah toko. Jadinya dulu awal-awal 1 bulan pertama saya bener-bener yang nggak mau turun gitu. Terus yang ya oleh kemurahan Tuhan lah ngelihat banyak hal. Ya benar-benar ngerasa Tuhan membentuk banget di masa-masa sekarang ini. Kalau kita sebagai manusia ada rasa takut, tetapi di dalam Tuhan kita punya pengharapan bahwa Tuhan itu ada gitu. Tuhan itu pelindung kita, jadi nggak usah takut atau cemas berlebih, tapi menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan puji Tuhan sampai saat ini toko masih tetap buka seperti biasa. Tapi untuk beberapa hari ke depan kan akan libur Lebaran gitu, beberapa hari, dan akan buka kembali gitu. Kita sih Tante mau bersyukur sama Tuhan aja, dan bersyukur juga di-invite ke dalam Pelgar Sekinah yang kalau secara offline saya terbatas jarak ya sama waktu buat bisa datang ke Babakan, tapi sejak online saya bisa ikut terus gitu. Sangat berkati buat pelayanan, dari pelayanan Pelgar Sekinah. Terima kasih Tante. Juga ada yang lain kita bisa ikut. Yang mau Filipus. Ntar dulu tanya Febri. Febri perlu itu nggak? Tante nih dapat sumbangan 12, baru datang nih, udah datang beberapa hari. Febri perlu baju APD nggak? Soalnya saya udah ngomong sama Bang Filipus, saya kalau nggak ada yang perlu, saya mau serahkan kepada Rumah Sakit Sitanala gitu. Ini saya dapat sumbangan dari Surabaya ya, dikirim dari Surabaya. Febri perlu nggak? Ada kan, saya punya kan, makasih kan, disumbang. Iya, iya. Susi juga ya mau melahirkan, hati-hati ya Susi ya, jaga-jaga ya. Kalau gitu saya serahkan ke Rumah Sakit Sitanala aja ya, Filipus ya. Filipus. Filipus. Ya, Tan. Saya serahkan kepada Rumah Sakit Sitanala ya. Kalau saya mau ke sana, saya jumpa Filipus ya. Boleh. Nanti saya calling Filipus, nanti saya mau ke sana. Mungkin besok kali ya, atau lusa ya. Boleh Dan, silakan Dan. Ya, nggak apa-apa lah 12 ya juga ya, tapi berguna. Bagus juga bahannya, saya udah cek. Bahannya bagus juga, bukan yang abal-abalan gitu. Ya, Tuhan. Lagi yang mau bersaksi. Ada lagi teman-teman? Ini berapa orang yang harus siap? 36. Tadi sempat 39 Tante. Iya, puji Tuhan lah. Nanti berharap lebih ya, karena ini hari libur. Oke ya, kita akan akhiri ya. Udah jam berapa nih? Udah jam 9:30. Jangan lupa tiap malam kita akan doa jam 7 sampai jam 8 seperti kita lakukan di gereja, tapi kita buatnya di rumah masing-masing. Kita kembali jumpa lagi Kamis yang akan datang. Terus persiapkan diri seperti kalau tiap Kamis kita ibadah ya. Pakai baju yang rapi, kita benar-benar kalau nyanyi-nyanyi, doa-doa, kita betul-betul menikmati ibadah ini ya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, sehat selalu.
Terima kasih Tante. Yuk. Dadah semua. Terima kasih buat doa Terima kasih Tante. Happy anniversary. Thank you. Tante. Dadah semua. Night semua. Itu deh gitu. Yuk, dadah.